Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang selalu diucapkan oleh lisan-lisan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Tuhan yang Maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, dan apa yang terjadi di antara keduanya. Dialah Tuhan yang Maha melihat. Dia Tuhan Maha mendengar, dan Dialah Tuhan yang Maha menetapkan segala sesuatu. Dari sekian banyak orang di luar sana, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian online pada hari ini. Maka sangat wajar jika ucapan ini selalu diucapkan. Salawat dan taslim semoga selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga yaumil akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat situasi seperti ini dan kita mencoba membaca dengan sebuah grafik, yaitu dia masih berada di atas, itu memerlukan waktu yang lumayan untuk dia mulai flat, datar. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu masih ada corona, itu tidak bisa kita salahkan. Maka orang yang optimis kepada sesuatu hal ke depan bahwa akan terjadi keajaiban baru, bahwa corona akan berakhir sebelum Ramadan datang, itu tidak bisa kita salahkan. Dan begitu pula sebaliknya, kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang berusaha pesimis bahwa dengan melihat model-model grafik bahwa waktu 1 bulan tidak cukup untuk menghentikan virus ini. Maka dua hal ini sama-sama baiknya. Orang pesimis untuk waspada, sehingga apa yang bisa kita siapkan untuk menyambut Ramadan? Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi corona ini? Nah, alhamdulillah hirabbil alamin. Hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Anton Ismunanto MPD dengan tema corona yang meningkat, bagaimana dengan Ramadan? Yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz itu kira-kira tentang dua hal minimal, yaitu apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dalam kondisi saat ini. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan jika corona masih ada. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, saya persilahkan kepada Ustadz Anton Ismunanto MPD untuk menyampaikan ceramah. Oke, teman-teman sekalian, pertama bagus ketika kita mengangkat topik tentang Ramadan dan dikaitkan dengan corona. Tetapi jangan sampai kemudian kita salah paham, yaitu kita membincangkan Ramadan dikaitkan dengan corona dalam artian bisakah kita menjalankan Ramadan senyaman biasanya. Kalau ini tidak tepat sebetulnya. Karena yang kita khawatirkan nantinya bukan pada Ramadannya, tetapi tentang kenyamanan ber-Ramadan. Okay. Ini harus kita luruskan dulu pandangannya. Padahal kalau kita renungi baik-baik, kita perlu membaca sejarah bagaimanakah cara orang-orang salih dahulu memperlakukan Ramadan. Jadi sebetulnya ada tradisi kita, memang tidak berangkat dari dalil, tapi ini menunjukkan bagaimana para kaum muslimin merawat hal-hal baik dalam Islam yang menopang ibadahnya, yang menopang agamanya, yang itu menjadi ruh mereka, menjadi spirit mereka.
Di antaranya adalah kaum muslimin itu menjadikan Ramadan sebagai madar atau sebagai poros dari kualitas rohani mereka, menjadi apa namanya charger begitu, macam kita lah, charger berkaitan dengan spiritualitas kita, tetapi dengan kualitas yang jauh berbeda. Mereka menunjukkan Ramadan itu dengan sangat mulia. Sampai-sampai dulu orang soleh itu ada yang menjadikan tahun itu menjadi dua saja. Jadi tahun itu dibagi menjadi dua dan sebagai porosnya adalah Ramadan. Sehingga kalau mereka meninggalkan Ramadan, hampir setengah tahun mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah agar amal-amal Ramadan mereka diterima oleh Allah. Dan begitu setengah tahun tersebut berlalu, berarti yang tersisa adalah setengah tahun menuju Ramadan. Nah, mereka gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah agar agar bisa bertemu dengan Ramadan, agar bisa bermuajahah dengan Ramadan. Maka kemudian ungkapan-ungkapan doa seperti Allahumma balighna Ramadan, ya Allah hantarkan kami kepada Ramadan, atau Allahumma atina Ramadan, ya Allah temukan kami dengan Ramadan. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasa mereka ucapkan berkaitan dengan Ramadan. Artinya mereka sangat peduli pada Ramadan untuk menjalaninya secara serius, bukan masalah nyaman atau tidak nyaman, tapi mereka ingin menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian tetapi yang kualitasnya seperti itu tidak selalu ada di setiap zaman. Yang kemudian lebih banyak adalah yang diilustrasikan dengan ungkapan Rajab itu waktunya memanen, Rajab itu waktunya untuk menanam, Sya'ban itu mengairi, dan Ramadan itu panen. Ungkapan itu menunjukkan bahwa Ramadan itu disiapkan jauh-jauh hari. Ramadan itu disiapkan sejak 2 bulan sebelum Ramadan. Mereka tidak sekedar di bulan ujung Sya'ban baru kemudian tiba-tiba ingat Ramadan, baru kemudian mereka menyiapkan Ramadan dengan tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang. Berkaitan dengan Ramadan, ada jadi yang lebih banyak terjadi itu yang diungkapkan tadi dengan istilah Rajab itu menanam, kemudian Sya'ban itu mengairi, dan Ramadan itu panen. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Ramadan itu disiapkan jauh-jauh hari. Kalau diilustrasikan dengan hari ini, macam adik-adik kita yang tabak suci lah, atau kawan-kawan sekalian yang tabak suci, dan mereka masuk lomba, dan lombanya itu tidak hanya di level rendah, tetapi sudah di level nasional misalkan. Nah, kalau mereka sampai di level nasional, biasanya persiapannya lama. Santri-santri kami di Mu'alimin itu kadang latihannya setiap maghrib, itu selama hampir 2 bulan. Itu kalau kita pikirkan baik-baik berkaitan dengan mekanisme tubuh kita akan temukan bahwa mereka biasanya sebulanan itu digunakan untuk membuat tubuh mereka luas, membuat tubuh mereka itu otot-ototnya itu luas. Tapi kemudian ketika masuk bulan selanjutnya, mereka gunakan untuk melatih kecepatan dan kekuatan di dalam menyerang dan bertahan. Baru kemudian nanti di bulan selanjutnya mereka akan masuk ke pertandingan. Nah, kalau diilustrasikan dengan itu, Ramadan itu sebetulnya membutuhkan kesiapan yang kurang lebih sama. Kenapa kita selama ini ketika masuk Ramadan dalam kondisi hanya semangat di awal saja, lalu kemudian di tengahnya cenderung melemah. Nah, maka Rajab itu sudah perlu disiapkan. Apalagi Rajab itu adalah satu-satunya bulan haram yang terpisah dari bulan haram lainnya. Nah, karena dia terpisah dari bulan haram lainnya, kita bisa bertanya, hikmahnya apa? Ternyata salah satunya adalah Rajab itu diletakkan Allah di dekat Ramadan itu sebagai persiapan untuk memasuki Ramadan. Rajab ini bulan mulia, dia bulan haram. Haram itu yang memiliki kehormatan. Yang kata Ibnu Abbas,
dosa yang dilakukan di bulan haram secara umum dan Rajab secara khusus itu dia menjadi lebih besar. Oleh karena itu harus hati-hati pada bentuk-bentuk perbuatan dosa. Tapi ternyata Rajab yang bulan haram ini terpisah dari 3 bulan haram lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan dia malah berada dan antara Muharram sampai Rajab itu dipisahkan oleh Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada 4 bulan yang memisahkan. Baru kemudian kita masuk ke Rajab. Jadi 4 bulan yang cukup lama yang kita terpisah dari Rajab. Nah, di Rajab itu hikmahnya adalah dia digunakan untuk menyiapkan Ramadan. Nah, Sya'ban memang bukan bulan khusus, bukan bulan dengan bentuk-bentuk ketaatan khusus. Memang kemudian Nabi kita Muhammad SAW melakukan amal-amal tertentu. Tetapi di Sya'ban ini tidak ada keutamaan tertentu. Hanya Nabi kita Muhammad SAW menggunakannya untuk amal-amal tertentu yang kalau dicermati berhubungan dengan Ramadan juga. Berarti Ramadan itu disiapkan selama 2 bulan, yaitu Rajab dan Sya'ban. Tapi coba kita lihat selama ini, bagi adik-adik sekalian mungkin lebih beruntung ya, saya yang berusia sudah kepala 3 menyadari bahwa persiapan Ramadan itu tidak pernah benar-benar serius. Sementara adik-adik sekalian yang baru menjalankan belasan Ramadan, ya, mungkin baru kalian Ramadan baru berapa kali, mungkin baru sekitar 11-12 kali ya, yang maksudnya yang serius, dengan asumsi kalian mulai puasa serius di usia 8-9 tahun dan sekarang usia kalian 20-21 tahun. Artinya kalian baru berpuasa serius itu sekitar 12-13 kali. Sementara saya yang sudah berkepala 3 sudah paling tidak 20 kali bertemu dengan Ramadan, tapi menyadari bahwa persiapan Ramadan itu tidak pernah benar-benar serius. Nah, dan bahkan kalau kita mencermati sebagian saudara-saudara kita, banyak yang sadar bahwa Ramadan itu akan tiba itu baru seminggu 2 minggu terakhir sebelum masuk Ramadan, atau di 2 pekan terakhir bulan Sya'ban. Itu tentu menunjukkan bahwa memang mereka tidak cukup serius menyiapkan Ramadan. Maka dari itu kita harus mengevaluasi kembali cara kita mempersiapkan Ramadan. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, jangan sampai Ramadan dan Corona ini berkaitan dengan kenyamanan menjalani Ramadan. Nah, jadi tentang nyaman tidak nyamannya, meskipun nanti kemudian kita akan temukan ada keterbatasan tertentu. Dan yang kedua, tapi di sisi yang lain ada manfaat tertentu juga adanya Corona itu terhadap Ramadan kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai mindsetnya salah. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa Ramadan itu dipersiapkan. Nah, terus kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga ini yang harus kita pahami secara tepat bahwa Corona ini memberikan hikmah tersendiri. Ketika kita awal masuk bulan Rajab, kita masih menganggap bahwa Corona tidak akan sampai di negeri kita. Padahal situasinya di negeri terdekat kita itu tidak sederhana. Saya masih ingat tanggal 13, 14, 15 Februari kemarin, saya posisi di Malaysia. Itu ketika masuk ke imigrasi, itu sepi, sangat sepi. Ini berbeda dengan ketika 2 atau 3 tahun yang lalu masuk ke Malaysia, itu berbeda sekali. Saat itu ramai sekali. Tapi ketika kemarin masuk ke Malaysia, sangat sepi. Tidak sampai 10 menit sudah selesai dari imigrasi. Nah, meskipun kemudian agak horor juga ketika di depan saya ada seorang Chinese yang dilarang masuk dan harus kembali ke pemeriksaan kesehatan. Nah, ada sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu ternyata di Malaysia kondisinya sudah aktivitasnya sudah berkurang. Sementara di negeri kita masih sangat santai-santai begitu. Nah, itu di awal Rajab, atau menjelang Rajab kan berarti kan. Nah, di awal Rajab kita masih menganggap bahwa Corona tidak akan sampai di negeri kita. Tapi ternyata di awal Rajab apa yang terjadi? Ternyata ternyata di awal Rajab kita temukan bahwa Masjidil Haram ditutup. Masjidil Haram ditutup oleh pemerintah secara resmi. Itu mengagetkan kita ketika ternyata tempat suci kita yang hampir selalu dipenuhi oleh orang yang bertawaf itu ternyata ditutup oleh pemerintah secara resmi
dan diikuti oleh dan ditopang oleh fatwa ulama karena menyadari bahayanya penyakit ini. Meskipun sebenarnya kalau kita lacak memang penyakit ini bahaya nggak bahaya sebetulnya kan, karena bagi yang muda-muda macam kalian insya Allah tidak punya pengaruh yang signifikan. Lebih-lebih ketika orangnya bahagia-bahagia saja, maka pengaruh penyakit ini tidak terlalu serius sebetulnya, tetapi sangat berpotensi untuk menyebarkan. Jadi adik-adik sekalian yang muda-muda yang cuek-cuekan dengan penyakit ini insya Allah tidak apa-apa, tapi berpotensi untuk menyebarkannya kepada orang lain. Contohnya seperti kasus di Jogja, di Gunung Kidul, itu jumlah orang terjangkit corona itu meningkat secara tajam gara-gara Jakarta mulai menurun aktivitasnya, kepadatan aktivitasnya, dan karena mereka basisnya adalah penjual, pedagang harian, karena mereka merasa di Jakarta tidak ada aktivitas yang bisa mereka lakukan, mereka memilih pulang. Ternyata ketika mereka pulang, mereka menjadi pembawa corona dari Jakarta ke Gunung Kidul. Artinya kemudian saudara-saudara kita di Gunung Kidul sekarang cukup waspada menghadapi ini. Nah, adik sekalian yang dirahmati Allah, meskipun dia ya bahaya tidak bahaya, tetapi ternyata korbannya pertambahannya cukup mengagumkan kan. Dan kita di Cina saja korbannya mencapai angka hampir 3.500 atau bahkan 3.500 lebih sedikit. Di Italia dan di Spanyol jumlahnya juga cukup signifikan. Adapun di negeri kita korbannya ya tentu kematian itu sesuatu yang kita turut bersedih, tapi angkanya 150-an, yang sembuh sekitar 100-an, ya kan, berarti 2/3 yang meninggal itu yang sembuh adalah 2/3 dari yang meninggal. Nah, ada sekalian dirahmati Allah, baru kemudian setelah Masjidil Haram itu ditutup, muncul fatwa-fatwa untuk meniadakan sholat Jumat dan sholat jamaah. Ya kan, meskipun di negeri kita responnya agak lambat gitu ketika menyikapi fatwa tersebut. Bahkan ada yang kemudian anehnya orang-orang yang tidak biasa ke masjid tiba-tiba mengatakan masuk sholat Jumat dan sholat jamaah ditiadakan begitu. Padahal orang ini tidak begitu terikat kuat hatinya dengan masjid. Berbeda dengan orang-orang yang biasa menghidupkan masjid. Mereka merasakan kepedihan ketika harus berpisah dari masjid. Ya kan? Bagi orang yang jarang ke masjid, mereka merasa seperti membela masjid, padahal mereka tidak terikat kuat dengan masjid. Ya tentu itu bagian yang kita syukuri. Kita syukuri bahwa mereka punya ghirah terhadap masjid. Tetapi yang paling menyakitkan itu adalah orang yang hidupnya memang terikat erat dengan masjid. Biasanya penjaga masjidnya, takmirnya, orang yang di dekat masjid yang mereka mengurus masjid itu ketika ada fatwa yang mengatakan sholat jamaah ditiadakan, mereka merasakan kepedihan yang mendalam itu mengagumkan. Nah, tetapi negeri kita ternyata fatwanya tidak hanya dari ulama internasional, tidak hanya dari Ikatan Ulama Internasional, tapi kemudian nantinya kita di Muhammadiyah misalkan, fatwanya ternyata menyusul dengan fatwa yang serupa. Laki-laki yang cuek ada, yang setuju ada, yang memahami bahwa itu adalah rumusan fatwa yang terbaik ada, yang ngeyel pun juga ada. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hal-hal seperti itu yang perlu kita jadikan evaluasi. Mohon maaf agak lompat ya, jadi tadi ada penambahan informasi padahal kita sudah bergeser. Tapi berkaitan dengan aspek positif yang hilang ya tadi, kita kehilangan kebersamaan kita kehilangan sholat waktu berjamaah, kita kehilangan sholat tarawih berjamaah, kita kehilangan momen-momen pengajian bersama. Kita akan kehilangan itu. Tapi positifnya apa? Ini kita yang lihat. Positifnya ada istilah yang pertama adalah di ujung Rajab batin kita disiapkan untuk taat. Artinya begini, ketika biasanya kita di bulan Rajab dan Sya'ban itu masih sibuk mengejar dunia, mengejar obsesi-obsesi kita, di bulan ini obsesi kita diredakan oleh Allah. Ambisi kita diredakan oleh Allah. Dan kita kemudian mulai menjalani kegabutan yang lumayan mengandung renungan itu. Kita mulai bertanya sebenarnya apa sih maksudnya? Kecuali kalau akalnya nggak dipakai ya. Kita sebenarnya kalau akal kita dipakai kan kita bisa bertanya, apa maksud Allah mengirimkan semua ini? Kenapa kehidupan saya yang berjalan seperti biasa ini harus Allah hentikan? Harus Allah berikan tenggang dahulu, harus Allah putus dulu siklusnya. Kemudian yang ketiga kita mulai menyadari bahwa ada nikmat Allah yang sederhana yang kita rasakan setiap hari hilang dan kita merindukan kembalinya. Makanya kan ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa andaikan orang itu dia itu
sohat jasaduhu atau ajasamuhu, dia sehat badannya, aman negerinya, dan kemudian dia punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia seisinya. Kenapa begitu? Karena tiga hal itu adalah kebutuhan dasariah kita yang sangat berharga untuk dunia ini, yang semuanya itu sebenarnya nggak berarti. Misalkan begini, Anda punya uang sangat banyak, tapi kemudian bahan makanan nggak ada, mau apa? Ya kan? Atau sebaliknya, Anda punya kekuasaan sedemikian rupa, tapi Anda sakit parah. Atau sebaliknya, Anda punya akses ke semua hal yang Anda inginkan, tapi apa? Kondisinya negerinya perang. Artinya di ujung Rajab dan di awal Syaban kita disadarkan bahwa ada nikmat Allah yang sangat sederhana. Jadi kita seringkali tidak menganggapnya nikmat, tapi dia sangat besar dan baru kita sadari ketika hilang. Yaitu perasaan aman. Kalau di surat Al-Quraisy kan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kan luar biasa yang hilang dari kita. Nah, kesadaran-kesadaran ini muncul ketika kita menjelang Ramadan. Dan kesadaran ini juga membuat kemudian kita bersiap-siap memasuki Ramadan dalam kondisi selain ambisi dunianya turun, yang kedua adalah dalam kondisi tubuh kita ini bisa kita pakai untuk memperbanyak ibadah jelang Ramadan. Dengan kita dikurung di rumah, ada banyak kajian-kajian penting yang bisa kita akses. Dengan kita di rumah, ada banyak buku yang bisa kita selesaikan. Dengan kita di rumah, ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita memang berorientasi Ramadan. Tapi kalau orientasinya bukan Ramadan, nggak ngefek. Jadi, kalau kita orientasinya bukan Ramadan, orientasinya bahkan lebih jauh lagi adalah berkaitan dengan kehidupan kita pasca di sini, kita menganggap corona ini mengganggu. Tapi kalau kita mikirnya sampai ke sana, kita akan menemukan banyak kebijaksanaan Allah yang mengagumkan dari corona ini. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka terus kemudian apa yang seharusnya kita juga pahami, dan ini dia, Ramadan itu adalah bulan puasa, kita paham ya, kita paham. Nah, dan puasa itu ulama mengatakan sebagai min a'dhami wasaili taqwa atau min akbari asbabit taqwa, termasuk sebab takwa yang besar. Nah itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan, takwa itu apa sih? Takwa itu apa? Yang pertama berkaitan dengan takwa. Takwa itu sama dengan puasa sebetulnya, yaitu sama-sama imsak. Nah, kalau kita puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berjima, maka puasa itu sebetulnya adalah kemampuan untuk menahan diri, sama saja. Terus kemudian yang kedua adalah ketika Nabi katakan at-taqwa hahuna, sembari menunjuk kepada dadanya, bahwa pada batas tertentu tetap takwa itu adalah kualitas batin sebetulnya. Makanya ketika nanti kita bicara puasa, para ulama kita membagi puasa itu dengan tingkatan-tingkatan yang ternyata mengagumkan itu. Misalkan apa? Di level yang paling rendah, puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak berjima dari fajar sampai petang selesai. Secara fikih sudah selesai, sudah kelar. Tapi kalau tingkatnya sudah lebih tinggi, puasa kita bukan hanya itu, tapi ditambah apa? Kemampuan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Di tingkat yang lebih tinggi lagi apa? Kemampuan untuk menambah ketaatan. Ditambah tingkat yang lebih tinggi lagi apa? Bukan hanya sekedar tubuhnya yang meninggalkan dosa, hatinya atau gerak-gerik hatinya yang menginginkan sebagian bentuk perbuatan dosa itu mulai diredam. Sehingga bukan hanya tidak melakukan perbuatan dosa, tapi sampai hatinya itu tidak menginginkan dosa. Di tingkat yang lebih tinggi lagi apa? Hati itu bisa menginginkan dengan sangat kuat berbagai bentuk kebaikan. Betul kan? Anda bisa bayangkan kualitas puasa macam apa itu. Nah, sampai yang paling tinggi kata ulama-ulama misalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau ringkasannya, puasa yang paling tinggi tingkatannya itu apa? Ketika orang itu bisa hatinya hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu tentu bukan level kita gitu. Hanya yang pasti corona ini membantu kita menyiapkan Ramadan dengan serius. Dan yang kedua, kalau corona itu masih ada, memang kita kehilangan banyak momen jamaah. Tetapi kita akan dikondisikan untuk sibuk mengembangkan hati kita. Maksudnya apa? Ketika aktivitas tubuh kita dibatasi, aktivitas batin kita yang bisa berkembang.
Kecuali kalau kemudian sudah salah sikap. Kalau sudah salah sikap, dia akan seolah-olah sedih menghadapi Ramadan dalam kondisi corona, tetapi yang dia sedihkan sebetulnya bukan yang esensial, bukan yang pokok-pokok, tapi hal-hal yang bersifat kesenangan-kesenangan duniawi dan ambisi juga sebetulnya. Dia takut kehilangan momen meriahnya saja, dia takut kehilangan momen kumpul-kumpulnya, tapi dia tidak takut kehilangan ketaatannya. Nah itu dia. Sebenarnya yang sebagai penutupnya dari sekalian sebelum kita buka pertanyaan adalah eh, memang ada sebenarnya ada banyak bahasan yang lain yang perlu disampaikan ya, tapi karena keterbatasan ruang waktu apa namanya karena kita tidak bicara tentang persiapan Ramadan semata, tapi dikaitkan dengan situasi kekiniannya. Ada sekalian dirahmati Allah, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Hajar ini imam besar yang menghadapi wabah taun. Kalau corona ini jauh lebih ringan. Taun itu kaki kena sore mati bisa aja. Nah, dan beliau kehilangan 3 anaknya karena wabah tersebut. Nah, Imam Ibnu Hajar ini mengarang kitab tentang taun namanya Badlul Taun, Badlul Maun, berkaitan dengan wabah taun itu. Nah, beliau mengatakan bahwa biasanya wabah itu berhenti di awal musim panas. Nah, menariknya adik sekalian, kita besok masuk Ramadan tanggal 24 itu hari Jumat itu kurang lebih mendekati musim panas. Sehingga sebagian ustadz yang merujuk pada pendapat tersebut mengatakan bahwa kemungkinan besar kita akan masuk Ramadan dalam kondisi wabah corona ini sudah berkurang, entah sedikit entah banyak, dan tentu kita berharap sudah berakhir sama sekali. Tapi lebih dari itu adik sekalian, andai kan betul bahwa wabah itu sudah diangkat oleh Allah, jangan lupa, jangan sampai kemudian kita kembali ke kelakuan kita sebelum dikasih wabah corona. Maksudnya apa? Ketika kita ada wabah corona, kita mulai reorientasi hidup kita, memaknai kembali hidup kita, memaknai lagi ketaatan kita, menambah kesalihan kita, menghentikan semua kemaksiatan dan lambe turah kita. Begitu Ramadan kita masuk dengan virus corona yang hilang, ternyata kumat lagi penyakitnya, lah sama aja. Nah, adik sekalian, itulah renungan kita, pengingat untuk saya sendiri maupun adik sekalian. Semoga menjadi pahala bagi saya dan bermanfaat bagi adik sekalian. Oke, itu saya cukupkan dahulu ya materinya, dan sembari saya melihat ini ya apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau kasusnya di Jakarta, Pak Anies Baswedan mengatakan 59% itu di atas 60 tahun. Nah, kalau orang tuamu sudah di atas 60 tahun, mending kamu, saran saya adalah tidak mudik dahulu. Kecuali antum bisa pastikan antum steril, antum memenuhi prosedur semuanya, antum hati-hati sedemikian rupa, lalu menjadi sampai di rumah tidak berkeliaran, mengurung diri dahulu 14 hari, itu bijak lah. Tapi kalau antum merasa bahwa oke-oke aja, dengan alasan kedua antum pulang dan sembrono, tahan dulu. Nah, itulah. Tapi monggo bisa karena situasinya berbeda-beda, kampungnya beda, kondisi orang tua beda, antumnya juga beda-beda, silahkan diistikharoi, dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan, ya intinya silahkan membuat keputusan yang tepat lah. Wallahu a'lam. Semoga tidak menjadi sebab tersebarnya virus saja, itu saja sih sebetulnya. Dipertimbangkan saja. Anes, saya tidak berani saya sekedar beropini begitu, tolong jangan dijadikan sebagai pegangan, sekedar wawasan saja. Saya tidak berani masuk terlalu jauh dalam fatwa. Tapi pertama begini, pertama hadisnya itu kan sahih ya, hadisnya sahih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hadisnya itu kan bukan virus ya, tapi berkaitan dengan wabah penyakit itu. Terus kemudian yang ketiga adalah berarti di situ ada larangan Nabi itu kan. Larangan di situ bisa sampai batas keharaman begitu. Maka bagi orang yang menyadari bahwa dirinya berpotensi untuk menyebarkan penyakit dan secara sengaja berpindah, maka dia berpotensi untuk berbuat dosa di situ. Meskipun kemudian besaran potensi itu juga dipengaruhi oleh besaran madorotnya. Semakin besar madorotnya, maka semakin besar dosanya. Semakin kecil madorotnya, semakin kecil dosanya. Tentu kita tidak berharap begitu. Kita doakan semoga tidak terjadi. Nah, berkaitan dengan corona ini kan berbeda dengan wabah yang kalau kasusnya zaman Umar bin Khattab kan taun.
taun ampas itu kan khusus itu, yang mengerikan itu penyakitnya, dia kan berbeda itu kan ya. Nah maka berangkat dari situ kita berharap semoga kalau terjadi kesalahan itu kesalahan tidak sebesar kalau penyakitnya seserius taun misalkan. Nah tetapi berangkat dari hadis itu pula, maka kalau kita menjalankan hadis itu, berarti kan kita tidak hanya sekedar mempertimbangkan maslahat, tapi antum memilih apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Nah, itu dia yang kemudian tolong dipertimbangkan kan. Jadi ketika antum, jadi pendapat Rasulullah itu bukan hanya sekedar secara rasional berguna, tetapi ada ketaatan pada Allah dan Rasulnya di situ, yang kemudian teman-teman bisa lakukan, bisa pertimbangkan. Jadi bukan semata-mata rasional dan bermanfaat, tetapi dia punya dimensi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah dari situ berkaitan dengan ada satu poin urusan anak saya kesini tadi, jadi satu poin yang perlu saya sampaikan. Orang yang meninggal, jadi dia meninggal di tempat wabah meninggal misalnya. Ya. Itu karena hadisnya kan ada dan syahid kan disebutkan, karena ada landasan syahidnya, dan para ustadz tentu mengatakan itu bukan sembrono, tentu itu satu pendapat yang bisa dijadikan pegangan. Nah itu dia, insyaallah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis itulah, tentu dengan kesabaran. Tentu ada upaya untuk menghindari penyakit itu. Kalau semua sudah dilakukan, semoga kalau kemudian meninggal Allah berikan kematian yang baik. Wallahu a'lam. Begini, ketika memang masker itu dibutuhkan, berarti kan dia memungkinkan. Tapi ketika tidak dibutuhkan, maka hendaknya dilepaskan. Misalnya antum dalam kondisi salat berjamaah di masjid, ada potensi di situ sebagai jaga-jaga memungkinkan. Tapi kalau sholat di rumah tentu bisa dilepaskan. Maka yang bijak saja. Hanya kemudian dia bukan pembatal kan. Wallahu a'lam. Oke. Ketika fatwa tentang meninggalkan sholat berjamaah dia lakukan, tapi di saat yang sama dia berkeliaran gitu ya. Tentu yang pasti beginilah, dalam situasi seperti ini Allah menguji ketakwaan kita, baik ketakwaan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan, juga berkaitan dengan amal-amal duniawi yang punya imbas kepada orang lainnya, berkaitan dengan maslahat dan madarat. Nah, tentu yang pasti adalah Allah akan mengganjar setiap tindakan kita lah. Makanya mungkin kita berbicara bukan dosa atau tidak dosa, tapi tepatlah mengambil tindakan itu. Jangan sampai kemudian disitulah kemudian kita akan tahu kan siapa orang yang menuruti ambisinya, menuruti nafsunya, menuruti kejahilannya, dengan orang yang memang betul-betul mencoba untuk menjalankan ketakwaan. Dalam situasi begini nih, malah kita jadi saling mengetahui lah kualitas manusia itu di mana. Itu saja sih sebetulnya. Wallahu a'lam. Karena begini, asalnya semua yang dicontohkan Nabi kita itu punya maslahat dunia akhirat. Maka coba kita sembari kita waktunya senggang begini, di rumah begini ini, cobalah kita beraktivitas dengan pola aktivitas hidup Nabi. Misalkan pola tidur Nabi. Pola tidur Nabi itu kan bagus ya. Sebenarnya beliau kan kalau tidur di awal malam, bangun di akhir malam, kemudian tidur sejenak sebelum subuh. Meskipun kalau tidur sejenak sebelum subuh ini saya tidak begitu merekomendasikan. Daripada bablas sampai jam 7 pagi kan bahaya. Terus kemudian tidur siang sejenak, yang kita sebut dengan qailulah. Hanya ulama berbeda pendapat mengenai apakah sebelum duhur atau setelah duhur. Nah, itu berkaitan dengan pola istirahat. Berkaitan dengan pola aktivitas, ya sholat 5 waktunya Nabi itu coba ditegakkan sebagaimana Nabi. Subuh berjamaah begitu kan. Kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Lalu kemudian berkaitan dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Kita akan tahu bahwa setiap aktivitas yang dilakukan Nabi itu, termasuk sholat-sholatnya itu punya dampak fisik, psikis, dunia dan akhirat. Dan yang ketiga makanan itu. Makanan. Kita coba juga belajar untuk makan seperlunya itu. Kalau Nabi mengatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta najua, kita enggak makan sebelum lapar. Wa idza akalna lam nasba, itu. Kalau kita makan kita enggak kenyang.
Nah, tentu kita sangat yakin bahwa pola makan Nabi yang begitu itu punya dampak positif juga pada kesehatan. Makanya terbiasa untuk dengan makan yang baik, ya kan? Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Jadi makan yang halal, yang baik, yang kualitasnya baik, dengan pola makan yang tepat, itu punya dampak fisik yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara makanan-makanan baik dari Nabi itu apa? Dua hal yang paling mudah kita cari dan mudah kita amalkan, madu sama habatus sauda, kan? Nah, itu saja sebetulnya, madu dan habatus sauda bisa diminum secara berkala. Dan itu kan memang pun karena memang nutrisi makanan bernutrisi tinggi, makanya harganya juga mahal, kan? Madu saja satu botol yang bagus kan bisa 100, 150, 200 ribu. Habatus sauda yang minyak itu kan bisa satu botol 50, 100 ribu. Karena memang dia berkualitas, ya. Nah, itu yang keempat yang berkaitan dengan makanan-makanan khusus Nabi. Kemudian yang juga bisa kita lakukan berkaitan dengan tidak secara langsung, ya, berkaitan dengan sunnah Nabi, tapi perlu kita lakukan. Kalau kita renungkan, Nabi itu kan punya fisik yang bagus gitu. Anda bisa bayangkan, Nabi hijrah umur 52, 53, lalu berperang sejak usia 54, 55 sampai usia 62, 63. 7 tahun pertempuran itu kan melelahkan, dan Nabi jarang sakit. Berarti kan fisiknya bagus. Nah, maka kemudian kita khususnya yang laki-laki bisa olahraga sembari niat ibadah jihad untuk menguatkan badan, juga menjaga kesehatan. Nah, itu perlu kita lakukan. Jangan sampai kemudian itu jadi anak muda, kena angin dikit masuk angin, kehujanan dikit masuk angin, kan naas juga, kan. Ngomongin jihad kena angin dikit masuk angin, kan bermasalah juga kita. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu saya sampaikan adalah salah satu aspek penting dari kesehatan Nabi itu apa? Pola berpikirnya Nabi. Akidah dan keimanan Nabi itu membentuk kejiwaan yang sangat kokoh, sehingga sesuatu yang mengenai beliau itu tidak cukup signifikan pengaruhnya. Lebih-lebih berkaitan dengan corona ini. Kalau kemudian kita modelnya mudah khawatir terhadap dunia, ya cepat mati saja, kan. Tapi kalau kemudian kita berkaitan dengan dunia, ya sudahlah, kalau berkaitan dengan dunia lepas-lepas gitu. Kalau dapat tidak perlu terlalu gembira, kalau lepas tidak perlu terlalu sedih. Lalu kemudian di saat yang sama kita lebih peduli pada urusan akhirat kita, lebih peduli pada kesalahan-kesalahan kita, lebih peduli pada kebaikan-kebaikan untuk memperbanyak kebaikan. Tentu hal begini ini akan membuat jiwa kita lebih kokoh dibandingkan orang yang berambisi pada dunia, mudah sedih dengan hilangnya dunia, terlalu gembira dengan mendapatkan sesuatu, lebih suka menyimpan, pikir. Tentu Batak suka memberi, suka membagi, memberikan maaf, memberikan bantuan, memudahkan urusan orang. Itu termasuk sebab-sebab kebaikan jiwa kita yang punya dampak kesehatan pada tubuh kita dibandingkan sekedar makanan dan sebagainya. Nah, itu juga. Yang terakhir dari sekalian, bagian dari akidah juga dan pikiran itu apa? Tawakalnya bukan pada sebab. Kenapa antum minum madu? Ya memenuhi sebab saja. Kenapa antum minum habatus sauda? Ya karena memenuhi sebab saja. Kenapa antum olahraga? Untuk menjaga kesehatan fisik saja. Tapi tawakalnya sama Allah, gitu. Tawakalnya sama yang menciptakan sebab, yang tawakalnya pada pembuat sebab. Nah, ya. Karena begini, kalau Allah takdirkan antum kena, mau antum seperti apapun, kena. Waktu dia mati, bahkan tanpa corona pun mati gitu, kan. Kita berlindung pada Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita kemudian sebaliknya, kalau meskipun kita sembrono sekalipun, tapi ya jangan yang ini neo jabariyah. Sembrono itu kan model Neo Jabariyah, itu sudah nggak mau memenuhi sebab, cengengesan. Ya antum selamatkan, Allah selamatkan antum pun juga bisa saja. Tapi antum melanggar syariah dengan cara tidak memenuhi sebab-sebab yang dilakukan, tidak memenuhi hal-hal yang diperintahkan agama untuk dipenuhi. Itu saja sebetulnya. Itu teman sekalian, mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pahala bagi saya, menjadi ampunan bagi saya, dan menjadi manfaat bagi adik sekalian. Oke, begitu ya. Yang pasti begini, ini momen bagus untuk perbaikan diri aja, itu aja. Ini momen yang bagus, kita bisa manfaatkan untuk perbaikan diri kita. Di Ramadan corona hilang atau tidak, itu tetap momen yang bagus. Yang pasti apapun kondisinya, kalau kita menjalaninya dengan baik di hadapan Allah, kelar urusannya. Tapi sebaliknya, hati-hati, jangan-jangan kemudahan, kalau Allah berikan kita kemudahan, kalau kemudian kita tidak aware, kita tidak
manfaat untuk taat itu adalah istidraj, linastadrijahum min haitsu la ya'lamun. Jangan sampai kita dibinasakan Allah dengan cara diberikan kesenangan yang melampaui batas dan kita binasa. Jadi mending kita agak sulit begini tapi kualitas kita jadi lebih baik dibandingkan diberikan banyak kelonggaran tapi kemudian kita berantakan dan binasa karena itu sih. Itu aja sih. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas jawabannya, atas kesempatan kami bisa berbicara langsung dengan Ustadz. Yang kemarin juga rencana kita ajakan di Maskam, tapi karena kondisi seperti ini kita masih bisa berdiskusi dengan Ustadz, mendapatkan Kita bisa informasi. belajar aja, kita bisa saling belajar. Insya Allah. Tenang aja, santai aja. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri bahwa kita pesimis kepada sesuatu itu juga baik, dan optimis kepada sesuatu itu juga baik. Saya tutup dengan satu syair dari orang Afghanistan bahwa seorang perompak itu bisa saja mencuri bunga di taman, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi. Semoga kita akan melihat musim semi yang akan terlihat di hari-hari esok. Terima kasih Ustadz, saya ucapkan jazakallah khairan. Mari kita tutup diskusi kita, kajian online pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir dawani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.